Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alisa Falasandra Wirawan dari kelas B5 Psikologi Disabilitas. NIM saya bisa dilihat di bawah ya. Disabilitas bukan kelemahan, melainkan bagian dari keberagaman manusia. Dengan memahami jenis dan kebutuhannya, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif di rumah, di sekolah, tempat kerja, dan bahkan masyarakat. Nah, karena kita membahas disabilitas, yuk kita kenali bersama jenis-jenis disabilitas. Yang pertama, ada ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD memengaruhi kemampuan mengatur perhatian, impuls, dan aktivitas. Ciri utamanya sulit fokus, mudah terdistraksi, dan cenderung hiperaktif atau impulsif. Terdapat 3 tipe dari ADHD ini sendiri, ada inattentive, hyperactive, impulsif, dan kombinasi. Penyebab berkaitan dengan genetik, kimia otak, dan serta fokus lingkungan. Dukungan terbaik yang dapat kita berikan adalah rutinitas terstruktur, penguatan positif, komunikasi jelas, dan terapi perilaku. Yang kedua, ada individu gifted atau berbakat. Individu berbakat memiliki kemampuan tinggi dalam intelektual, kreativitas, atau seni. Namun, mereka juga mengalami tekanan emosional atau bahkan gangguan belajar, yaitu twice exceptional, di mana mereka lebih eksepsional dari peer mereka. Ciri umum dari gifted adalah belajar cepat, rasa ingin tahu tinggi, dan perfeksionis. Dukungan terbaik berupa pengayaan materi, dan pembelajaran yang menantang agar potensi mereka bisa berkembang dengan seimbang. Yang ketiga, ada disabilitas fisik atau tunadaksa. Disabilitas fisik adalah kondisi yang memengaruhi fungsi tubuh atau kemampuan bergerak. Contohnya termasuk cerebral palsy, spina bifida, muscular dystrophy, atau kelainan ortopedik lainnya. Dampak bisa berbeda-beda, dari kesulitan berjalan hingga keterbatasan motorik halus, namun banyak individu yang tetap aktif dan mandiri dengan bantuan alat bantu seperti terapi fisik serta lingkungan yang aksesibel. Dukungan penting berupa fasilitas ramah disabilitas, rehabilitasi, serta pendidikan atau pekerjaan yang inklusif. Yang keempat, ada disabilitas pendengaran atau tunarungu. Disabilitas pendengaran terjadi ketika seseorang kehilangan sebagian atau seluruh kemampuan mendengar, baik sejak lahir maupun setelahnya. Tingkatnya bervariasi, dari ringan, hard of hearing, hingga berat atau deaf. Penyebabnya dapat berupa faktor genetik, infeksi, cedera kepala, atau paparan suara keras. Individu dengan disabilitas pendengaran berkomunikasi melalui berbagai cara, misalnya bahasa isyarat, membaca bibir, atau alat bantu dengar. Yang paling penting adalah menciptakan lingkungan yang menghormati perbedaan komunitas dan menyediakan akses informasi yang setara. Yang kelima, ada Autism Spectrum Disorder atau ASD. Autism Spectrum Disorder atau ASD adalah kondisi perkembangan neurologis yang memengaruhi cara seseorang berinteraksi, berkomunikasi, memproses dunia dan sekitarnya. Disebut spektrum karena tingkat dan bentuknya sangat beragam. Setiap individu autistik unik dengan tantangan dan kekuatannya masing-masing. Ciri umumnya meliputi kesulitan dalam komunikasi sosial, seperti tidak melakukan kontak mata, sulit memahami ekspresi atau bahasa tubuh, serta cenderung berbicara dengan pola yang berulang. Ada juga perilaku atau minat yang terbatas, misalnya sangat fokus pada satu topik atau melakukan gerakan berulang seperti mengepakkan tangan. Penyebab ASD ini bersifat multifaktor, gangguan antara faktor genetik, perkembangan otak, dan lingkungan sejak masa kandungan. Diagnosis biasanya dilakukan melalui observasi perilaku dan wawancara, menggunakan alat seperti CARS atau CARS atau ADOS-2. Tidak ada obat untuk autisme, tapi intervensi diri sangat membantu pendekatan yang umum adalah terapi perilaku seperti Applied Behavior Analysis (ABA), terapi wicara, terapi okupasi, serta dukungan orang tua dan guru di lingkungan yang menerima dan memahami. Yang terpenting, autisme bukan sesuatu yang harus disembuhkan, tetapi dimengerti dan diterima. Dengan dukungan yang tepat, banyak individu autistik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berprestasi. Yang keenam, ada disabilitas emosi dan perilaku atau tunalaras. Disabilitas emosi dan perilaku adalah kondisi ketika seseorang kesulitan mengendalikan perasaan dan tindakannya hingga mengganggu kehidupan sehari-hari.
Bentuknya bisa berupa externalizing seperti perilaku agresif, menentang aturan atau impulsif, dan juga bisa internalizing seperti kecemasan, depresi, atau menarik diri dari lingkungan sosial. Penyebabnya bisa bersumber dari faktor biologis, pengalaman traumatis, pola asuh yang tidak konsisten, atau tekanan lingkungan sosial. Pendekatan terbaik bukan dengan hukuman, tetapi dengan empati dan konsistensi. Strategi seperti reinforcement positif, perilaku terapi kognitif, konseling psikologis, dan dukungan keluarga dapat membantu individu mengelola emosi dengan lebih sehat. Yang paling penting, jangan cepat memberi label nakal. Seringkali mereka hanya butuh ruang aman untuk belajar dan mengekspresikan diri. Yang ketujuh, ada disabilitas wicara atau disabilitas bicara dan bahasa. Nah, disabilitas bicara dan bahasa terjadi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memahami atau menggunakan bahasa lisan dengan efektif. Gangguannya bisa bermacam-macam. Ada gangguan artikulasi seperti mengucapkan bunyi dengan salah atau ada lisping. Lalu ada gangguan kelancaran misalnya gagap atau stuttering. Lalu ada gangguan suara seperti suara serak atau tidak normal. Dan ada gangguan bahasa di mana seseorang kesulitan memahami dan menyusun kata dan kalimat. Penyebabnya bisa karena gangguan pada organ bicara, saraf, atau keterlambatan perkembangan bahasa. Nah, terapi wicara sangat efektif jika dilakukan sejak dini, dibarengi dengan lingkungan yang sabar dan komunikatif. Yang terpenting adalah komunikasi bukan hanya soal bicara, tetapi juga mendengarkan dan memahami. Jadi berikan waktu dan ruang bagi mereka untuk mengekspresikan diri. Yang kedelapan, ada disabilitas intelektual. Disabilitas intelektual adalah kondisi ketika kemampuan berpikir, belajar, dan beradaptasi berada di bawah rata-rata. Hal ini memengaruhi cara seseorang memecahkan masalah, memahami informasi, dan menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari. Penyebabnya bisa bersumber dari faktor genetik seperti Down syndrome, gangguan metabolik, infeksi selama kehamilan, atau kekurangan oksigen saat lahir. Individu dengan disabilitas intelektual seringkali menunjukkan kekuatan dalam keterampilan praktis seperti rutinitas, pekerjaan manual, atau kegiatan sosial. Mereka membutuhkan pendekatan pendidikan individual atau individualized education program dan pelatihan keterampilan hidup serta bimbingan yang penuh kesabaran. Yang kesembilan, ada disabilitas penglihatan atau tunanetra. Disabilitas penglihatan mencakup gangguan dari low vision hingga kebutaan total. Penyebabnya antara lain glaukoma, kelainan retina, infeksi, atau faktor genetik. Individu tunanetra menggunakan berbagai alat bantu seperti tongkat putih, huruf braille, dan teknologi pembaca layar. Dengan dukungan aksesibilitas seperti desain jalan yang ramah tongkat, kontras warna tinggi, dan deskripsi audio, mereka dapat menjalani kehidupan secara mandiri. Kuncinya adalah kesetaraan akses, bukan belas kasihan. Yang terakhir, ada gangguan belajar spesifik yang mencakup disleksia, diskalkulia, dan disgrafia. Gangguan belajar spesifik mempengaruhi kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, atau berhitung, meski tingkat kecerdasannya normal. Yang paling umum adalah disleksia atau kesulitan mengenali huruf dan membaca cepat. Diskalkulia, kesulitan memahami angka dan konsep matematika, dan disgrafia, kesulitan menulis dengan rapi dan terstruktur. Gangguan ini tidak berarti bodoh. Otak mereka hanya memproses informasi dengan cara yang berbeda. Pendekatan belajar yang multisensori, misalnya gangguan menggabungkan suara, gambar, dan gerakan, terbukti efektif membantu mereka memahami pelajaran. Teknologi bantu seperti text-to-speech juga meningkatkan kemandirian belajar. Yang dibutuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan belajar sesuai gaya mereka. Teman-teman, setiap disabilitas membawa cara pandang yang berbeda tentang dunia. Ketika kita mau memahami dan menghargai perbedaan itu, kita membangun masyarakat yang lebih adil dan manusiawi. Inklusi bukan hanya soal fasilitas, tapi juga sikap, mendengarkan, menghormati, dan memberikan ruang bagi setiap orang untuk berpartisipasi. Mari jadikan keberagaman sebagai kekuatan bersama, dan terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa sebarkan pesan positif ini agar semakin banyak orang belajar tentang inklusi dan empati.